وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Bab apa ini? Bab nikah. Mulai awal. Bukan udah. Kalau al-kafa'ah wal khiyar itu. Ya. Babul kafa'ati wal khiyar. Kufu itu artinya sepadan. Jadi dalam pernikahan itu yang sepadan dari sisi Arab bukan Arab. Ya. Arab dan Ajam itu kalau dalam hukum ini kufu itu tidak sepadan. Masih kalau Arab dengan Arab. Kecuali kalau ada syarat-syarat yang lain yang atau kelebihan-kelebihan yang lain, misalnya bukan orang Arab tapi pintar, punya ilmu, misalnya kayak dulu kan banyak orang ulama-ulama dari Indonesia misalnya kemudian jadi guru di Mekah misalnya, Syekh Nawawi misalnya gitu. Ya, begitu. Meskipun bukan Arab tapi punya kelebihan. Tapi hukum aslinya atau bisa jadi bukan Arab tapi orang kaya, misalnya hartanya. Dan yang dimaksud dengan kafa'ah itu adalah sepadan, setara. Itu pun ukurannya bukan ukuran dari kita memandangnya atau adat tradisi, tapi dari hukum syara dianggap sepadan atau tidak. Wal khiyar dan kebolehan untuk memilih. Ya, memilih, dikasih pilihan mau lanjut atau mau apa? Stop. Mau tetap dilanjutkan ataukah dipisah, ya, berpisah, difasakh nikahnya. Bil isnadil muttasili ilal imami al-hafidhi Ibni Hajarin al-Asqalani rahimahullah an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din. Orang Arab itu sebagian itu adalah sepadan dengan sebagian yang lain, artinya laki-laki dengan perempuan Arab. Ya. Adapun antara zuriyah keturunan Nabi perempuan dengan orang Arab tapi bukan zuriyah, bukan ahlul bait, itu tetap dianggap kufu. Ya, dan tidak ada larangan. Apa yang kita pelajari dari para masyayikh, murid-murid Syekh Abdullah itu tidak dianggap bukan kufu selama itu sama-sama Arab. Berbeda dengan yang dipakai kebanyakan di Indonesia ini kan katanya yang nasabnya syarif ya dengan syarifah gitu. Memang seperti itu nggak masalah, maksudnya bukan suatu hal yang masalah, namun
seandainya ada syarifah yang dinikahi oleh orang Arab yang bukan syarifah, bahasanya apa ya? Ahwal apa namanya? Ya. Maka itu hukumnya kalau sama-sama turunan Arab masih dianggap kufu. Ya. Wal mawali ba'dhum akfa'u ba'din, dan budak itu ya, kufu atau sepadan dengan sebagian yang lain. Illa haikan au hajjaman, kecuali tukang apa? Haik itu penenun kain, au hajjaman atau bekam, ya, orang yang profesinya adalah sebagai tukang bekam. Rawahul Hakimu wa isnadihi rawin lam yusamma wastankarahu Abu Hatim wa lahu syahidun 'inda al-Bazzar an Mu'adz bin Jabal bi sanadin munqati. Wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha inkihi Usama, rawahu Muslim. Rasulullah berkata kepada Fatimah binti Qais, nikahilah Usama saja. Ini mungkin sering juga disebutkan, tapi tidak untuk bab nikah. Dari bab apa? Tentang apa? Tahdzir, contoh Rasulullah melarang seorang perempuan ini Fatimah binti Qais untuk menikahi dua orang laki-laki yang sudah mau melamarnya. Lalu Rasulullah ngasih pilihan ingkihi Usama. Dalam bab tahdzir sering kita dengar Syekh memberi dalil hadis ini yang lengkapnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua orang sahabat juga yang sudah melamar. Kemudian Fatimah binti Qais bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya yang satu ini tidak pernah melepaskan tongkat dari tangannya. Kemudian yang kedua adalah miskin, fakir, tidak punya harta, maka nikahilah Usama. Masih ingat hadisnya lagi? Ya, akhirnya kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Fatimah binti Qais ini untuk menikahi Usama saja. Muawiyah, satu lagi siapa gitu? Abu Jahal dan Muawiyah pun. Fakana la yadhul 'asa an 'atikihi. Artinya itu bahasa kiasan, tidak pernah melepaskan tongkat dari tangannya. Dia suka mukul dengan tongkat. Kalau kamu nikah sama dia jadi korban pemukulan KDRT. Iya, makanya Rasulullah melarang. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah Mas, ini Muawiyah tidak lama lalahu gitu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk menikahi Usama. Wan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya bani bayadah ankihu Aba Hindin wankihu ilaihi wa kana hajjaman, rawahu Abu Dawud wal Hakim bi sanadin jayyid. Ini juga Rasulullah memerintahkan kepada Bani Bayadah untuk menikahkan dengan Abu Hindin, dengan Abu Hind.
Ya, artinya Rasulullah SAW melihat siapa yang sepadan dengan perempuan ini. Berarti hukum itu, ya, ketentuan semacam itu menjadi menjadi pedoman dalam ini, memilih, ya. Yang punya anak perempuan dilihat dulu siapa ini. Mas Rudi nggak punya anak perempuan. Hah? Oh, punya. Kira bukan laki-laki semua. Oh, satu perempuan. Mas Ahmad belum laki-laki. Hah? Belum. Ah, Masya Allah. Insya Allah. Amin. Semoga. Ya, yang udah besar-besar di Mas Hambali, Ustaz Tasrin, pada tuh ada anak semester 9. Ini ada SMA. Oh, Bang Dowi. Ya, begitu, jadi dilihat yang kira-kira sepadan ini. Yang kufu ketika memilih untuk calon suami bagi anaknya, ya. Kalau Mas Falah laki-laki semua. Oh, Mas Sugeng 2 perempuan. 3. Oh. Iya. Bapaknya dulu apa anaknya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat khuyyirat Bariratu ala zawjiha hina ataqat, muttafaqun alaihi fi haditsin tawil. Dari Sayyidah Aisyah mengatakan bahwasanya Barirah itu disuruh memilih, khuyyirat, disuruh memilih ala zawjiha, untuk tetap dengan suaminya atau tidak, hina ataqat, ketika Barirah merdeka. Jadi Barirah awalnya budak, suaminya budak. Setelah tapi yang dimerdekakan yang perempuannya, suaminya tetap budak. Akhirnya disuruh milih mau lanjut apa mau putus. Iya, maksudnya putus secara hukum, di nikahnya difasakh jadinya, meskipun nggak talak tapi secara hukum fasakh namanya. Jadi kalau talak, iya, karena sudah nggak sederajat jadinya, perempuannya merdeka, laki-lakinya masih budak. Wali Muslimin anha radhiyallahu anha anna zawjaha kana 'abdan. Dalam riwayat Muslim bahwasanya suaminya masih belum merdeka, nggak sekalian dimerdekakan itu, jadi cuma yang perempuan. Ada juga yang perempuan masuk Islam, suaminya masih kafir, bukan Islam. Akhirnya dipisah, disuruh, ya, memisah karena nikahnya sudah tidak sah seperti itu, sudah fasakh otomatis. Ya. Jadi batalnya pernikahan itu bisa jadi karena talak, bisa jadi karena fasakh. Kalau selain talak, maka sebab-sebab yang lain yang menyebabkan batalnya hukum pernikahan, maka itu hukumnya apa? Jadi fasakh namanya. Ada sebab lain yang ini, maka disebut fasakh. Fasakh. Seperti ini tadi. Wa fi riwayatin anha kana hurran, dalam satu riwayat disebutkan ini merdeka.
wal awwalu athbat, maka yang pertama itu yang lebih sahih, lebih kuat riwayatnya. Wa sahha an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu indal Bukhari annahu kana 'abdan. Wa 'an ad-Dhahhaki ibn Fayruz ad-Dailami an abihi radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah inni aslamtu wa tahti ukhtan. Saya sudah masuk Islam, kata Dhahhak ini, kemudian saya punya dua saudari perempuan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dua perempuan waktu masih kafir, kakak beradik dinikahi. Kan kalau Islam nggak boleh, kakak dan adiknya dikumpulkan sama-sama jadikan istri. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Talliq ayyatahuma syi'ta, ceraikan salah satunya. Nggak bisa, kalau dalam Islam sudah nggak bisa lagi seperti itu. Kalau kamu sudah masuk Islam harus taat, aturannya begitu, satu saja. Rawahu Ahmad wal arba'ah illa Nasai, satu saja maksudnya dari dua bersaudari, tidak boleh dua-duanya dinikahi, kakak adik. Wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daraqutni wal Baihaqi wa a'allahu al-Bukhari. Wa an Salimin an abihi radhiyallahu anhu anna Ghailan ibn Salamah aslama wa lahu 'ashratu niswatin. Ghailan masuk Islam dan punya 10 istri. Ya. Ini 10 saja. Fa aslamna ma'ahu, akhirnya masuk Islam semua 10-10-nya. Ya. Pengen tetap jadi istrinya 10. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yatakhayyara minhunna arba'an. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memilih 4 saja dari 10. Ya, yang 6 udah tereliminasi. Ya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa annahu al-Bukhari wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Wa an Ibnu Abbas. Ya, jadi ada hukum-hukum yang tadi kita sudah sebutkan, contohnya yang pertama berkaitan dengan apakah sekufu atau tidak. Ya, bahasanya kufu gitu. Sepadan, setara, sederajat atau tidak. Yang kedua tentang contoh-contoh sebab orang boleh memilih mau lanjut atau mau putus, berhenti. Ya. Kemudian apa seandainya lebih, maka dipilih yang dibolehkan. Ya, 2 perempuan sama-sama kakak adik, ya, sama-sama satu orang tua bersaudara, maka salah satunya harus dicerai, nggak bisa dua-duanya dinikahi. Ini yang terakhir tadi apa? 10, maka 4 saja yang dipilih, 6-nya dilepas. Ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala radda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As ibn Rabi' ba'da 6 sinina bin nikahil awal. Falam yahdith nikahan. Rawahu Ahmad wal arba'atu illa an-Nasa'i wa sahahahu Ahmad wal Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kembali putrinya Zainab ala Abil As bin Rabi setelah 6 tahun menikah. Diulang kembali, ini ada hadis yang berikutnya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As. Mengembalikan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putrinya setelah dengan nikah baru kepada Abul As bin Rabi'.
Qala Tirmidzi hadits Ibnu Abbas ajwadu isnadan wal amalu ala hadithi Amr bin Syu'aib. Ada dua riwayat ini. Allahu a'lam bagaimana yang ininya. Nanti kita lihat lagi ini penjelasannya karena ada dua riwayat. Yang riwayat pertama dinikahkan lagi dengan nikah yang baru, yang riwayat kedua, yang riwayat pertama tidak dinikahkan lagi. Wa an Ibnu Abbas, dan apa sebabnya enggak disebutkan dalam hadisnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala as-salamat imra'atun fatazawwajat. Seorang perempuan masuk Islam kemudian menikah. Faja'a zawju, lalu datang suaminya, faqala ya Rasulullah inni kuntu aslamtu wa alimtu bi islami fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar wa raddahu ila zawjiha al-awwal. Ada perempuan masuk Islam kemudian menikah. Faja'a zawjuha, kemudian suaminya datang yang pertama itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah Islam dan saya sudah masuk Islam sebelum itu dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik, artinya membatalkan pernikahan dengan suaminya yang baru setelah dia masuk Islam itu. Padahal sebelumnya sudah punya suami. Dikira kalau begitu harus nikahnya rusak, batal gitu. Akhirnya dikembalikan lagi kepada suami yang pertama. Setelah dia mengaku dia sudah Islam pada saat menikahi menjadi suami dari perempuan itu, pada saat itu masih kafir. Jadi ada laki-laki dengan perempuannya kafir, laki-lakinya muslim. Kemudian setelah perempuan Islam ini dikira mungkin pernikahannya batal, akhirnya menikah dengan laki-laki lain. Lalu Rasulullah membatalkan pernikahan yang kedua ini dan mengembalikan kepada suami yang pertama. Wan Zaid bin Ka'b bin Ujz an Abi radhiyallahu anhu annahu qala tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'aliyah min bani Ghifar falamma dakhalat alaihi wa wada'at thiyabaha ra'a bi kashfiha bayadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aliyah dari Bani Ghifar. Perempuan ini namanya Al-Aliyah dari Bani Ghifar. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk kamar bersama perempuan tersebut, kemudian perempuan itu melepas bajunya, terlihat ada di pinggangnya putih, ada warna putih kulitnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilbasi thiyabaki, pakailah bajumu, wa alhiqi bi ahliki, kemudian pergilah ke keluargamu, wa amaralah habis sadaq, kemudian diberikan maharnya. Rawahul Hakim wa fi isnadihi Jamil bin Zaid wa huwa majhul wa ikhtalafa alaihi fi shaykhihi ikhtilafan katsiran. Wa ikhtalafa alaihi fi shaykhihi ikhtilafan katsiran. Ini contoh boleh mengembalikan karena ada aib, ada penyakit kulit yang berwarna putih di pinggangnya, maka boleh dikembalikan. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain disebutkan dalastumun, Rasulullah mengatakan kalian mengelabui saya,
dikira ini perempuan nggak ada penyakitnya. Maka di antara sebab dibolehkan untuk mengembalikan perempuan karena ada aib itu adalah ini penyakit baros ya, kemudian kelamin misalnya. Wa an Sa'id bin al-Musayyab anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa. Seorang laki-laki menikahi perempuan kemudian ternyata setelah dibuka bajunya diketahui ada baros kusta au majnunah atau gila au majdumah, sama penyakit kulit juga ini, bahasanya sejenis kusta. Falaha as-sadaqu bimasisihi iyah, maka dia punya memperoleh sadaq itu mahar karena menyentuhnya. Wa huwa lahu ala man gharrahu, ya, maka itu dimiliki oleh orang tersebut minha dari perempuan itu. Akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Malik wa Ibnu Abi Syaibah wa rijaluhu thiqat. Wa rawa Sa'idun aidan radhiyallahu anhu an Ali nahwahu wa zada wa biha qaran. Kalau ada penyakit koron, yaitu tumbuh tulang di kemaluan perempuannya, di farjinya, sehingga tidak bisa melakukan jima. Fazaujuha bil khiyar, maka suaminya boleh memilih. Fa in massaha falahal mahru, kalau sudah disentuh maka dia boleh mengambil maharnya. Bimastahalla min zawjiha. Wa min tariqi Sa'id bin al-Musayyab aidan radhiyallahu anhu annahu qala qada Umar fil innin ayyu ajjala sanatan rijalu thiqat. Dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya Sayyidina Umar menghakimi, memberikan fatwa bagi laki-laki yang lemah syahwat, impoten. Ayu ajala sana, ya, ditunggu setahun dulu, siapa tahu nanti sembuh. Oh, ada doanya, wah, udah diamalin nggak doanya? Doain kalau nggak ada lawannya juga. Lawannya udah lewat. Kalau seperti itu bisa diobati, ya, silakan datang ke Pak Sugeng. Babu isyratin nisa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, yang bab tentang bagaimana menggauli, memperlakukan perempuan dengan baik, istri dengan istrinya dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknat orang yang menggauli istrinya, menjima istrinya dari duburnya. Ya, tidak boleh, haram hukumnya. Sama saja dengan liwat itu, laki-laki dengan laki-laki dari dubur. Dan rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wal lafdhu lahu wa rijaluhu thiqat. Maksudnya hukumnya haram, sama haramnya itu. Adapun dosanya lebih besar yang mana wallahu alam, tapi hukumnya tetap haram. Ya. Berbeda dengan kalau menjima istrinya di farjinya tapi dari belakang. Ya, itu beda lagi. Yang dimaksud di sini adalah di duburnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Sama ini. Rawahu At-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa illa bil waqf.
artinya larangan untuk melakukan apa, jima tapi dari tubur, bukan kubulnya, bukan farji. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Orang yang sempurna imannya, ingin sempurna imannya kepada Allah, maka jangan menyakiti tetangga. Ya. Fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Wastausu bin nisa'i khairan, dan Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dhila, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Fa inna awajja syai'in min adh-dhila'i a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, kalau kamu ingin meluruskan bisa patah. Ya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kamu biarkan tetap saja bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan, maka perlakukan perempuan dengan baik. Ya, maksudnya memahami kekurangan perempuan, karakter perempuan. Ya, jangan laki-laki egois. Nah. Ya, laki-laki harus bisa memahami apa yang perempuan ini, karena berbeda ya, antara laki-laki dan perempuan. Maka Nabi dengan nasihatnya ini memberikan nasihat kepada kita supaya kita memperlakukan dengan baik, ya, berwasiat. Wali muslimin fa in istamta'ta biha wa biha iwaj, ya. Wa in dhahabta tuqimu kasartaha wa kasruha talaquha. Ya. Kalau ingin menasihati maksudnya ya, jangan dengan keras ya, dengan kecuali yang memang udah berlebihan, sudah tidak bisa ditolerir lagi kesalahannya gitu. Ya. Kalau seandainya, karena diibaratkan sampai seperti tulang rusuk ini, karena memang diciptakan dari tulang rusuk kanan Nabi Adam gitu. Hawanya itu. Iya, Sayyidah Hawa itu. Kalau perempuan yang sekarang bukan. Yang perempuan sekarang ya dari bapak dan ibunya, yang mani bapak dan ibunya. Iya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Falamma qadimna al-Madinah dhahabna linadkhul. Faqala amhilu hatta tadkhulu lailan. Yakni isya. Kami datang, kami bersama Nabi melakukan peperangan di ghazwah. Falamma qadimna al-Madinah, ketika sudah pulang sampai di Madinah, kita masuk ke rumah. Faqala amhilu hatta tadkhulu lailan. Ini datangnya siang berarti. Ya. Kasih waktu dulu, nanti malam baru pulang ya dari perang. Yakni isya'an, nanti pas waktu malam itu. Likai tamtashito asy-sya'isah, supaya menyisir dulu ini perempuannya yang rambutnya masih kusut ya, disisir dulu ya, watastahiddan ya, dan mencukur. Al-mughibah, perempuan yang udah lama nganggur ya, sudah ini dicukur dulu ininya, bulu kemaluannya misalnya. Istihdad itu kan artinya apa? Mencukur bulu kemaluan. Muttafaqun alaih. Maksudnya supaya bisa bersih ya, untuk suaminya, jangan ya, karena sudah lama nganggur baru ditinggal ikut jihad. Nah, udah waktu udah ya, kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Iya, bisa telepon siap-siap gitu.
Apa? Hah? Iya. Dibersih ya, biar dia bersih dulu ya, menyisir rambut dulu, menyukur bulu kemaluan dulu atau bulu ketiak misalnya, dicukur, jangan sampai baunya ini, sehingga suaminya jadi apa, tidak nyaman dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Wa fi riwayatin lil Bukhari, fa idza atala ahadukum al-ghaibata fala yatruk ahlahu lailan. Ini sama ininya, maksudnya begitu tadi. Kalau sudah lama pergi maka seandainya datangnya di malam hari, jangan malam itu ya. Tapi supaya perempuannya ini menyiapkan diri untuk melayani suaminya. Wan Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah, ya, ini jangan disamakan kondisinya dengan sekarang. Sekarang kan mau tengah malam mandi gampang. Beli sampo ada warung 24 jam buka. Kalau zaman dulu kan bukan begitu. Mau cari air belum tentu ada. Ya, apalagi di sana di Timur Tengah, di Arab. Mungkin kalau sekarang udah ada air pump. Kalau sekarang, kalau dulu ya mau nyari air pergi dulu ke sumur mana. Malam-malam kan nggak bisa ini. Hah? Ke sungai. Nggak ada sungai di Arab ini. Adanya apa? Sumur-sumur. Laut. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi 'inda Allahi manzilatan yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, akhrajahu Muslim. Ini sebagai larangan bagi kita semuanya. Jika laki-laki ar-rajulu, ya sampai disebutkan sejelek-jelek laki-laki, manusia maksudnya. Jika laki-laki memberitahu kepada istrinya tentang dia, kemudian istrinya memberitahukan tentang dirinya kepada suaminya, maka jangan disebar-sebarkan, ya, diumumkan, ya, Indosiar. Apalagi kalau sekarang ini kan sangat bahaya sekali. Yang kasus yang pada waktu itu kalau nggak salah artis siapa gitu, katanya istrinya bau begini bau begitu di medsos, akhirnya iya bau ikan asin dong. Udah tahu. Iya, yang seperti itu ya jangan disebar-sebarkan. Kalau sekarang kan gampang sekali, apa dikit langsung status, nggak berhenti itu status itu. Makanya nggak usah dilihat dah, mendingan nggak tahu. Nggak usah. Iya, kita yang ini sampai capek, ini orang status aja. Di mana status? Di atas pohon jati status. Lagi ngapain Pak? Lagi naik daun status, ternyata di atas daun kelapa. Lagi naik daun. Hah? Iya, sampai hoax tersebar semua. Kayak kemarin ada tetangga saya katanya mau umroh tanggal berapa? Tanggal 15 Maret. Ada hoax katanya dari tanggal 7 sampai Lebaran ditutup Mekah Madinah. Jadi kan orang ketakutan. Setelah 2 hari mungkin baru muncul itu hoax katanya. Udah dirubah sama ini. Mungkin ada surat edaran atau apa, mungkin bocor. Padahal surat itu nggak jadi di ini.
baru wacana, mungkin rancangan. Ini sekarang banyak yang seperti itu, melihat aneh dikit biar viral nih. Bahkan dibuat-buat kadang-kadang. Itu kalau viral di TikTok dapat apa itu? Kalau di YouTube kan dapat uang. Kalau TikTok dapat nggak? Hah? Dapat TikTok. Yang suka. Nggak paham. Dapat follower. Kalau YouTube iya ada apa nih? Wan Hakim ibn Muawiyah an abihi radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawji ahadina alaihi qala tut'imuha idza akalta. Kamu beri makan apa hak yang seorang yang diperoleh oleh seorang istri. Yang pertama adalah makan, nafkahnya itu kan. Yang pertama apa? Makanan. Makanan bukan cuma makanan bahan mentahnya, berasnya atau gandumnya, juga apa? Untuk menggilingnya, menjadikannya sebagai jadi tepung. Kemudian alat masaknya, lauknya juga, ya, lauknya, alat masaknya juga. Kalau di Indonesia kan untuk masak nasi. Kalau di Arab kan untuk menggiling tepung, ya, menggiling gandum jadi tepung. Kalau gilingan kalet dulu kan ada batu ini. Kalau enggak ya dikasih upah supaya bisa ya menggiling di tempat penggilingan. Ya, sekarang magicom. Wa taksuha idza tasaita, dan kamu beri pakaian jika dia ya, karena dia butuh pakaian gitu maksudnya. Yang pertama makanan, yang kedua pakaian. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajahnya. Ya, kalau seandainya mukul jangan dipukul wajahnya karena rentan itu. Kalau dipukul wajah takutnya apa? Jadi ya cederanya bukan cedera luka luar, bisa jadi kena sarafnya, kena ininya, otaknya nyambung ke akalnya, akhirnya jadi orgi. Ya, jadi error ininya nanti. Ya. Maka dilarang memukul wajah. Ya. Ini yang film-film sinetron itu bikin contoh yang tidak baik. Padahal itu bukan mukul, itu suaranya doang dijemput ini. Krunya yang nepok, dia cuma dipercepat saja itu. Diedit. Cuma orang jadinya apa? Terpancing. Sekarang kan karena tontonan ya, itu yang sudah jadi tuntunan sekarang. Bukannya seperti zaman dulu orang ngaji kemudian itu yang diamalkan. Sekarang yang ditonton gitu, yang jadi tuntunan orang. Ya, jadi banyak kasus-kasus yang macam-macam terjadi karena sebab dia nonton. Ya, ada, kalau saya salah belum lama Syekh Jamil mencontohkan ada laki-laki dan perempuan kenalan di Facebook. Akhirnya perempuan ninggalin suaminya, ninggalin anaknya, ninggalin keluarganya gara-gara mau ke laki-laki itu, atau sebaliknya. Tempat saya ada terjadi. Tuh tempat Mas Rudi terjadi itu. Perempuannya Facebookan mula, akhirnya ninggalin suaminya. Gara-gara perempuan Facebookan terus. Ya, makanya hati-hati. Harus bisa menyaring, apalagi anak, kata Syekh Jamil dalam ceramah itu kan di video sepotong. Ini anak masih kecil sekarang udah tontonannya itu, kalau nggak dikontrol susah. Iya, kalau yang ditonton YouTube Kids anak kecil itu pun harus kita pilih ya.
Kadang-kadang ada yang sampai menjerumuskan pada keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan merusak keimanan. Jangan sampai dididik, dibiasakan dengan menonton yang seperti itu. Sekarang kan musuh-musuh Islam itu kan berusaha untuk merubah sedikit demi sedikit. Ya. Tuh, mana Pak Sugeng anaknya? Wala tuqabbih, ya, dan jangan menjelekkan dia. Wala tahjur, jangan menjauhi, tidak menegur. Ya, tahjur itu tidak menegur illa fil bait, kecuali di rumah. Ya. Maksudnya jangan diusir dari rumah, tetap di rumah, cuma nggak ditegur misalnya karena dia ada salah misalnya. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Ya. Kalau tidak menegur sapa antara suami dan istri, ataupun antara muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, tidak boleh lebih dari 3 hari. Hajar, tidak menegur sapanya. Kalau lebih dari 3 hari dan tidak ada hajat, tidak ada maslahat, itu hukumnya jadi dosa. Yang namanya orang ada perselisihan, ada ketidaksesuaian dalam 1-2 hal, pasti ada manusia gitu. Makanya dalam syariat dikasih waktu. Boleh tidak menegur sapa, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa 'allaqa al-Bukhari ba'dahu wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ya, dan yang lebih baik adalah yang memulai untuk minta maaf, berdamai dan mengucapkan salam. Ya, kalau takut ini gimana ini? Caranya bagaimana? Ucapkan salam saja, insya Allah akan dijawab. Enggak dijawab-jawab, berarti dianya yang masalah. Wa an Jabirin ibn Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala kanatil yahud taqulu idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi qubliha kana al-waladu ahwal fanazalat nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ini maksudnya orang-orang Yahudi itu dulu mengatakan bahwasanya kalau laki-laki menjima istrinya di farji, tapi ini ya, perhatikan di farji cuma bukan dari depan tapi dari belakang, tetap bukan di dubur ya. Kata orang Yahudi, nanti anaknya ada cacatnya gitu. Ahwal itu cacat apa nih? Buta ini mata satu ya, juling namanya. Fanazalat, kemudian turun ayat nisa'ukum harsun lakum. Perempuan istri-istri kalian adalah diibaratkan seperti ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum annasitu. Ya, maka mau kita apa, kan ladang kita boleh-boleh saja. Mau tanamin jagung, mau tanamin singkong, mau ditanemin kacang. Udah dinasah itu. Ini ayat akhirnya kan dijawab ini turun ayat ini. Adapun yang itu perkataan orang Yahudi. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza arada an yati ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika laki-laki ingin menggauli istrinya maka bacalah doa bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Itu doanya.
Masih hafal Pak Sugeng nih. Lupa lagi. Lupa lagi. Tulis. Cuma sebaris doang. Kirim tuh hafal lah. Udah lupa udah. Fa innahu in yaqdir bainahuma walad. Seandainya Allah menghendaki ada dari hubungan tersebut kemudian jadi janin, jadi anak, nanti fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abadan, maka tidak akan bisa ini oleh setan, diganggu setan, dibahayakan oleh setan. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abad an taji'a. Ini dengarkan ibu-ibu ini. Jika laki-laki mengajak istrinya untuk melakukan hubungan, fa abad, lalu tidak mau istrinya, an taji'a fabata ghadban, lalu suaminya marah malam tersebut karena istrinya tidak mau, padahal tidak ada lampu merah ini. Lampunya hijau ini. La'anat hal malaikatu, maka dilaknat oleh para malaikat hatta tusbiha, sampai pagi subuh. Muttafaqun alaihi. Wallahu lil Bukhari wa li Muslimin kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Ya, maka para malaikat yang tinggal di langit, ya, tempat tinggal malaikat kan mana di langit, mereka akan melaknat sampai suaminya memaafkan istrinya yang tidak mau diajak untuk berhubungan pada malam itu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsilah. Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya, yang tukang sambung rambut, wal mustausilah, dan yang meminta untuk disambung rambut. Apa namanya? Di rambutnya ini ditambah gitu supaya jadi lebih kelihatan panjang gitu. Bukan pakai wig, disambung rambutnya dengan rambut lain. Iya, model-model begitu mungkin. Iya. Disambung dengan rambut gitu. Wal washimah wal mustaushimah, dan perempuan yang bertato nih. Dan yang mentato sama. Yang mentato dan perempuan yang minta ditato. Sekarang kan banyak begini. Laki-laki maupun perempuan, dan pemain-pemain sepak bola itu pakai tato. Apa? Dari zaman dulu sudah ada tato ini. Wa an Judzamah binti Wahb radhiyallahu anha annaha qalat hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa yaqul laqad hamamtu an anha 'anil ghilah. Fa nadartu fi Rum wa Faris fa idahum yughiluna awladahum fala yadurru dhalika awladahum syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, saya ingin melarang ghilah. Di sini disebutkan al-ghilah itu ayyujami ar-rajulu imra'atahu wa hiya turdi au wa hiya hamil. Ini tidak sampai dilarang, ya. Kata Rasulullah, hamamtu an anha, saya ingin melarang laki-laki berhubungan dengan istrinya pada saat istrinya menyusui, maksudnya di masa menyusui, atau pada saat istrinya di masa hamil, ya, berhubungan dengan istri dan saat itu istrinya sedang hamil atau sedang menyusui. Fanadhartu fir Rum, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa ada di Roma orang-orang Romawi wa Faris, orang Persia,
fa idahum yughilun, ya mereka itu melakukan ini ghil, berhubungan suami istri pada saat istri sedang hamil atau di masa menyusui. Wal yughiluna auladahum fala yadurru dzalika auladahum syai'an, maka itu tidak membahayakan sama sekali buat anak, maka hukumnya apa? Boleh. Summa sa'aluhu 'anil 'azl, lalu orang-orang bertanya bagaimana kalau hukumnya azl. Ya, azl itu melakukan hubungan tapi maninya tidak dikeluarkan di dalam tapi di luar. Bagaimana hukumnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalikal wa'dul khafi." Itu diibaratkan seperti wa'd. Mau'udah itu kalau ini kan apa? Mengubur anak ini yang hidup. Tapi ini sudah ini sepertinya hukumnya tidak tidak seperti yang zahir hadis ini. Nanti ada mungkin penjelasannya, karena hukumnya itu adalah boleh ininya dalam Islam. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li jariyatan ana a'zilu anha. Ini tuh. Saya melakukan azl terhadap jariyah ini. Wa ana akrahu an tahmila, karena saya tidak mau dia hamil. Wa ana uridu ma yuridu rijal. Wa innal yahud tuhadditsu anna al-azla maw'udatus sughra. Kata orang Yahudi itu azl itu mengeluarkan mani di luar tidak di dalam pada saat berhubungan, itu seperti mengubur tapi ya kecil katanya. Kalau mengubur anak yang hidup kan itu besar masalahnya. Ini disebut mau'udah sughra katanya. Qala kadzabatil yahud. Rasulullah malah mengatakan orang Yahudi sudah berdusta. Lau aradallahu an yakhluqahu, seandainya Allah berkehendak untuk menciptakannya, mastata'ta an tasrifahu, kamu tidak bisa melarangnya, menghalanginya atau mengubahnya, nggak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak jadi, meskipun berusaha untuk dikeluarkan di luar, bisa jadi ya, masih nyangkut sedikit ternyata jadi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal lafdhu lahu wan Nasa'i wa Tahawi wa rijaluhu thiqat. Wa an Jabir bin radhiyallahu anhu annahu qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulullah. Ini dia hadisnya. Ya, bahwasanya kami melakukan azal di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu yanzil, dan Quran juga saat itu masih turun ayat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana syai'an yunha anhu, kalau seandainya itu suatu yang dilarang, lana anul Quran, maka akan dilarang dalam Al-Quran. Tapi tidak ada larangan dalam Quran maupun dalam hadis. Muttafaqun alaih. Wali muslimin fabalagha dzalika nabiyullah falam yanhana anhu. Maka kemudian sampai tentang hal itu kepada Nabi, maka Rasulullah tidak melarang. Jadi yang di atas tadi mungkin sudah dinasakh ininya hukumnya dengan hadis yang ya berikutnya ini. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i bi ghuslin wahidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan hubungan dengan istri-istri beliau ya, di rumah ya, mereka masing-masing dalam sekali ini putaran itu. Tapi mandinya cukup satu kali saja, ya, bukan dengan satu kemudian mandi, kemudian ke tempat yang lain mandi lagi, gitu. Berhubungan mandi lagi, tidak. Tapi cukup dengan mandi satu kali. Akhrajahu wal lafdhu li Muslimin. Lanjut lagi, masih bisa sedikit lagi. Babus shadaq, bab menjelaskan tentang mahar. Ya, kita baca cepat saja. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu a'taqa Safiyah
wa ja'ala itqaha shadaqah muttafaqun alaih. Rasulullah memerdekakan Safiyah dan menjadikan itq atau memerdekakannya itu menjadi maharnya. Wan Abi Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu annahu qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha kam kana sadaqu Rasulillah, berapa maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyah wa nasha. Maharnya Nabi untuk istri-istri beliau itu 12 uqiyah dan nash. Qalat atadri man nash, apakah kamu tahu apa itu nash? Qala qultu la. Qalat nisfu uqiyah. Nash itu setengah uqiyah. Ya, fatilka 500 dirham, maka totalnya semuanya itu 500 dirham. 500 dirham. Berapa kira-kira kalau ini ukuran sekarang? Kalau 600 gram itu 200 dirham. Berarti berapa? 4. 1 dirhamnya 4 ya. 1 dirham 4 gram. Berarti ini berapa? 500 dirham berapa gram? Hah? Sekilo emas. Oh, tapi ini bukan emas, perak ini. Sekilo perak ya, bukan emas, perak. Kalau 10.000 1 gram berarti kali 1.000. Hah? Kali 2 2.000 500. Oh ya, 2.000. 500 dikali 4 2.000. Iya, 2 kilo kan. Kali 2.000 berapa? 10.000. Kalau diuangkan 20 jutaan. Oh, banyak juga. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا. Ketika Sayyidina Ali menikahi Fatimah, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, berikan kepadanya sesuatu. Qala ma indi syai', saya tidak punya apa-apa. Qala fa aina dir'ukal hutamiyah, mana itu pakaian perang hutamiyah yang kamu punya? Kan punya itu, jadikan maharnya. Rawahu Abu Dawud. Dirak itu bisa jadi baju perang yang terbuat dari besi atau ini tameng itu. Tameng. Sayyidina Ali punya itu, maka itu jadikan maharnya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakhat 'ala sadaqin aw hiba'in aw 'idatin qabla ismatin nikah fa huwa laha. Seorang perempuan siapapun itu yang dinikahi kemudian diberi mahar atau diberikan hibah, pemberian, atau diberikan apa? Janji. Ya, idah itu dari wa'ada ya'idu. Ma ya'idu zawju annahu yu'ti zawjatahu. Ya, al-hibah al-atiyah. Hibah itu artinya pemberian. Alladhi yusamma indal Arab al-hulwan. Ma yu'ta lil ghairi aw lil zawji zaidan 'alal mahar. Hibah itu apa yang diberikan oleh suami lebih dari mahar. Kalau kita bahasanya apa? Seserahan. Mau lemari, perabot apa, itu namanya hibah. Dalam hadis ini disebutkan orang yang perempuan yang dinikahi kemudian diberi mahar, diberikan hibah, diberi apa? Seserahan, ya, bahasa gitu. Au idatin, atau dijanjiin suaminya, nanti kalau kamu mau nikah sama saya berikan. Hah? Motor. Itu nggak masuk daftar seserahan itu.
Ya. Dijanjiin nanti dikasih motor tapi listrik. Motor listrik. Sekarang lagi banyak ini ibu-ibu belanja pakai motor listrik, nggak kedengeran suaranya. Maka apa qabla ismatin nikah fahuwa laha. Sebelum terjadi pernikahan sudah dijanjiin begitu, maka itu perempuan itu berhak ditagih nanti. Mana janjinya? Katanya mau motor listrik, ternyata ini dikasih sepeda goes. Wa makana ba'da ismatin nikah, adapun setelah menikah fa waliman utiyahu, maka itu punya orang yang diberi. Ini maksudnya sebelum nikah dijanjiin begini begitu, maka ya, itu untuk perempuan itu. Wa haqqu ma ukrima ar-rajulu alaihi ibnatuhu aw ukhtuhu. Rawahu Ahmadu wal arba'atu illa Tirmidzi. Dan paling berhak untuk dimuliakan laki-laki itu adalah anak perempuannya dan saudari kandungnya. Dikasih hadiah gitu, jadi janji. Tadi kan yang diberi ke perempuan apa? Sodak, mahar, kemudian pemberian lebih dari mahar itu. Kalau bahasa kita seserahan. Ya, atau janji. Ya, janji ini bisa jadi sebelum nikah atau janji setelah nikah. Kalau sebelum nikah maka itu dikasih ke perempuannya. Kalau setelah sudah terjadi nikah maka tergantung ke siapa gitu. Suaminya ini menjanjikan. Ya. Wa an Alqamah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan wa lam yafrid laha shadaqan. Rasulullah ditanya tentang laki-laki menikahi perempuan tapi tidak menentukan ya, sebelum menentukan maharnya berapa mau dikasih. Boleh seperti itu, tidak disebutkan mahar saat akad. Ya, nanti setelah akad baru sesuai dengan kesepakatan, atau laki-lakinya yang menentukan boleh, atau perempuan misalnya yang mengusulkan. Walam yadkhul biha hatta mata, tapi belum terjadi jima, ternyata suaminya sudah meninggal ya, dan belum ditentukan maharnya berapa ya, belum disebutkan maharnya itu berapa. Faqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu laha mithlu sadaqi nisa'iha, maka perempuan itu punya berhak untuk mendapatkan mahar misal, artinya yang seperti perempuan-perempuan yang terdekat dengannya. Ibunya dulu berapa dilihat, barangkali kakaknya dulu sudah pernah menikah berapa gitu. Atau neneknya kalau ya, dilihat ukurannya sekian, oh berarti dia juga segitu gitu. La waqsa wala syatat, tidak waqs itu di sini artinya naqs, tidak boleh kurang, wala syatat dan tidak boleh al-syatat al-ziyadah ala mahri nisa'iha, tidak lebih, tidak kurang dan tidak lebih. Wa 'alaihal iddah wa lahal miras, dan wajib untuk iddah, menunggu, masa tunggu ya, tidak boleh dinikahi terlebih dahulu bagi laki-laki selama 3 kali suci ya. Walahal miras, dan dia berhak mendapatkan warisan karena dia sudah menjadi suaminya, maka yang meninggal tadi berhak ya diwarisi hartanya oleh istrinya ini meskipun belum terjadi hubungan. Kalau seperti tadi belum menentukan maharnya berapa, maka diambilnya mahar misal gitu, yang serupa perempuan dengannya, yang terdekat dengan perempuan tersebut. Faqama Ma'qil bin Sinanin ala Syair radhiyallahu anhu faqala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barwa'ah binta Washiq. Rasulullah menghukumi untuk Barwa'ah binti Washiq, imra'atin minna, salah seorang perempuan dari keluarga kami, kabilah kami, mislama qadaita, sebagaimana yang kau tetapkan itu. Abdullah siapa tadi itu? Ibnu Mas'ud. Berarti Rasulullah dulu sama seperti itu menghukumi, sekarang Ibnu Mas'ud juga begitu. Fa fariha bi Ibnu Mas'ud rawahu Ahmad wal arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa hasanahu jama'ah. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man a'ta fi sadaqi imra'atin sabiqan aw tamran faqad istahalla. Orang yang memberikan mahar perempuan berupa sawiq. Sawiq itu adonan roti, atau tamron atau kurma, faqad istahalla, maka sudah halal perempuan itu baginya. Wa an Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah an Nabihi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajaza nikah imra'atin ala na'lain. Rasulullah membolehkan menikahi perempuan maharnya dua sandal. Ya, dua sandal bisa jadi mahar tuh. Sandal dua pasang. Oh, mau alam ini. Dan di sini disebutkan na'lain, dua sandal itu. Sepasang sandal. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu wa khulifa fi dzalika. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu annahu qala zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan imra'atan bi khatamin min hadid. Ini kalau ini dengan cincin besi. Akhrajahu al-Hakim wa tarafun min al-hadits at-tawil al-mutaqaddim fi awail nikah. Ini sudah di awal bab nikah. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala yakunu al-mahru aqalla min 10 dirham. Mahar itu ya lebih baiknya kalau ingin yang lebih afdolnya, maka jangan, sunnahnya itu jangan sampai kurang dari 10 dirham. Karena itu mahar Rasulullah SAW paling sedikit kepada salah satu di antara istrinya 10 dirham. Maka kalau bisa jangan kurang dari 10 dirham. Berapa berarti? 10 kali 4 40 kali 10 ribu 400 ribu. Ya, 400 ribu kalau dihargai sekarang. Ya, jadi kalau laki-laki ngasih mahar jangan ya kurang dari 400 ribu kalau mau yang sunnah, yang afdal. Tapi kalau nggak ada lagi ya udah yang seadanya. Sendal aja sepasang, cincin besi atau sendal sepasang. Akhrajahu ad-Daraqutni mauqufan wa fi sanadihi maqal. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sadaqi aisaruha. Sebaik-baik mahar itu yang paling mudah untuk dibayarkan oleh laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahul Hakim. Jadi ini maksudnya supaya tidak mempersulit. Ya, tidak mempersulit untuk maharnya. Sekarang kan mahar dibikin macam-macam, sampai uang seri, nomor seri uang aja bisa dirubah gara-gara mau jadi mahar. Jadi nikah. Iya, pesen dulu nih tinggal PI. Bisa gitu Mas Ahmad, pesen dirubah ganti nomor seri uang gitu. Kayak yang Kaisang itu kemarin itu. Ya, anaknya Jokowi itu. Kan nomor seri uangnya diganti apa? Nomor aneh itu maksudnya apa kebetulan atau memang dicari yang atau memang dicetakkan pesen ya? Kayak kalau pesen plat nomor gitu kan, nomor, iya nomor yang kadang-kadang ditulis. Kemana ada pajak nama? Iya, bisa jadi gitu. Masih laku, masih laku. Apa itu di rokok seri? Uangnya masih laku sesuai dengan itu, cuma angkanya saja yang pengen nomornya begini gitu. kenangan
Bisa jadi buat kenangan ya. Jadi kalau anaknya sultan begitu, apalagi dia sendiri banyak usahanya ini. Ya udah nggak usah dipakai yang ini dia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Amrah bintal Jawn ta'awadat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina udkhilat alaihi ta'ni lamma tazawwajaha faqala laqad uti bi ma'adin fatallaqaha wa amara Usamata yumatti'uha bi thalathati aswabin. Ada perempuan ini Amrah bintal Jawn yang ta'awadat memohon perlindungan dari Rasulullah SAW ketika dimasukkan, yakni ketika Rasulullah menikahinya. Faqala uti bi ma'adin, ya, kamu sudah ya, diberi perlindungan. Fatallaqaha, lalu dicerai oleh Rasulullah, kemudian merintahkan pada Usama untuk memberi barang yang berharga ya, sebagai maharnya itu, karena sudah dicerai sebelum berhubungan, maka mendapatkan setengah maharnya. Di sini disebutkan salah satu aswab, tiga kain, 3 helai kain, 3 lembar kain, 3 lapis kain itu. Akhrajahu Ibnu Majah wa fi isnadihi rawin matruk wa aslul qissati fi sahih min hadits Abi Asid As-Sa'idi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan ini?